direkam. Ini saya akan coba sampaikan kepada LSPPI ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mohon yang bisa buka kamera ya, karena ini adalah salah satu persyaratan ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sudah terlihatkah gambar di depan Anda? Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya memasuki materi prosedur klaim asuransi kendaraan motor via piagam asuransi, ya saya ingin coba bagikan sedikit sebuah peristiwa ya. Oke, saya akan coba kasih linknya ya. We're following breaking news right now. We will get back to Good Morning America, but right now we need to show you a chase that is underway. The car that you see speeding is on I-95 southbound. We know it's going through Hollywood, and it just, wow. Wow. It's a terrifying crash. I-95 southbound, that car that is upside down was fleeing from police who have now ended that crash. You can see an officer out of his vehicle. Now several officers out of their vehicles with their guns drawn. You can see a suspect that appears to be crawling out of the back windshield of that vehicle. We don't know if anybody else is in there. But that person is now. Ini pencurian kendaraan motor oleh beberapa anak remaja yang melakukan diri ya. Police moving in, detaining both of those suspects that were in that speeding car. We have been watching it for you and just broke into Good Morning America to bring it to you live. That vehicle going at a high rate of speed on I-95 southbound through the Hollywood area. And it looked like the driver was trying to make a move to exit in Hollywood. Oke. Kita coba lihat lagi peristiwa yang selanjutnya yang terjadi di Balikpapan. Kecelakaan beruntun di turunan Simpang Muara Rapat, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Januari 2022. Diduga disebabkan truk tronton mengalami remblong saat menuruni jalur. Truk menabrak kendaraan lain di depannya yang sedang berhenti menunggu pergantian lampu merah. Kejadian pada pagi sekitar pukul 6.05. Ya, kalau Anda lihat ya, kendaraan tersebut ya. Kecelakaan berturunan turunan Simpang Muara Rapat, Baik. Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Januari. Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwasannya bisa saja terjadi pada klien kita dan Anda harus melakukan bantuan ya. Baik, saya akan coba mulai ya. Sudah melihat ya materi ya. Ya, jadi saya berharap semua peserta kamera on selama webinar ya, screenshot nanti akan disampaikan oleh beberapa teman kita. Kemudian nama peserta adalah nama peserta dan nama perusahaan ya. Presentasi akan diadakan jam 14 sampai 15.30 dan kemudian istirahat 15 menit, 15.45 sampai 17. Mungkin saja presentasi bisa selesai lebih awal ya. Kemudian mic di-mute-kan selama presentasi berlangsung. Dan pertanyaan bisa disampaikan via chat ya, kecuali nanti ada saya sampaikan tolong dibuka bila mau bertanya. Dan kemudian bila ingin meninggalkan ruangan Zoom, silakan ajukan izin di chat. Setelah itu kembali segera setelah selesai mengurus keperluannya. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh ya. Karena beberapa kali kami melihat bahwasannya teman-teman di piagam asuransi mohon maaf, hanya sekedar mau mendapatkan sertifikat relevan ya, sehingga kami pun juga menahan sertifikat relevan, dan kalau perlu kami kembalikan dana yang telah dibayarkan ya. Kami terus saja ingin sangat menjaga reputasi, menjaga integritas agar semuanya dapat menghargai satu sama lain ya. Kemudian webinar ini akan direkam dan diupload di YouTube channelnya Etiquette Academy ya. Jadi semoga teman-teman berkenan. Oke, kita melaksanakan layanan klaim kepada klien piagam asuransi, khususnya dalam asuransi kendaraan. Seperti tadi kita ketahui bersama bahwa ada kecelakaan ya, ada kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi pada klien kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pialang asuransi yang bekerja di sebuah perusahaan pialang? Apa yang kita lakukan ya? Kita coba lihat ya. Nah, tentunya terjadinya sebuah klaim
sangat tidak diinginkan, baik oleh perusahaan asuransi tentunya, dan juga tentunya tertanggung, ya. Tertanggung yang mengalami klaim pada saat katakanlah di jalan atau mungkin dia sedang di sebuah restoran dan kemudian berhenti dan kemudian ditabrak dan segala macam, ya. Itu bisa saja terjadi, dan khususnya untuk kendaraan bisa saja nasabah kita yang melakukan pelanggaran ataupun kelalaian, bisa saja nasabah kita yang menjadi korban, ya, kecelakaan tersebut, ya, apapun itu situasinya. Jadi saya percaya baik tertanggung maupun penanggung tidak suka bila mana terjadi suatu klaim ataupun musibah. Nah, coba Anda bayangkan tadi, ya, mungkin juga Anda pernah mengalami suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, ya. Bagaimana perasaan yang dialami oleh tertanggung, oleh Anda mungkin pada waktu mengalami kecelakaan? Nggak usah kecelakaan deh. Mobil mogok saja di jalan mungkin kita sudah was-was, ya. Atau bahkan ban saja yang kempes, kita pun juga was-was, ya. Waduh, ini kenapa lagi ban kempes, ya? Kita mesti apa? Kita mesti keluar dari kendaraan, kemudian terbuka di ruang terbuka, ya. Kemudian kita apa? Mesti menurunkan, ya, ban serep, kemudian mengambil dongkrak, ya. Iya, kalau katakanlah kita paham. Bagaimana kalau katakanlah seorang wanita atau seorang ibu, ya, tentunya memerlukan jasa pihak ketiga ataupun mungkin petugas LLJR ataupun petugas jasa marga yang ada di sana. Nah, itu baru kempes. Kemudian kalau katakanlah mogok, ya, bagaimana situasinya? Apalagi mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saya percaya situasi, perasaan, emosi seseorang tersebut tidak baik, ya. Apalagi kalau kecelakaan cukup parah, pasti panik, kemudian apalagi sedih, marah, bercampur baur lah, ya, semuanya. Nah, jadi inilah yang saya ingin coba sampaikan kepada Anda semua, bahwasannya sebagai seorang pialang asuransi harus apa? Memahami kondisi fisik, mental, psikologi, psikis dari nasabah yang mengalami klaim, ya. Nah, tentu bila mana nasabah di tempat kejadian lantas menelpon Anda sebagai seorang pialang, saya percaya pasti nasabah tersebut sedang bingungnya, bahkan mungkin sedang tidak bisa berpikir dengan jernih. Beruntunglah kalau katakanlah misalnya Anda ditelepon dan kemudian Anda saat itu bisa membantu dan bahkan turun langsung ke lapangan untuk menolong tertanggung Anda, ya. Saya percaya kalau katakanlah misalnya pikiran mereka yang selalu insurance minded, pasti setelah kecelakaan dia pasti langsung telepon ke pihak asuransi ataupun telepon langsung individu ataupun PIC yang selama ini membantu dia, ya. Nah, jadi saya ingin mengajak Anda untuk tadi memahami kondisi psikis. Nah, sehingga kalau katakanlah misalnya Anda ditelepon, ya beruntunglah Anda, ya. Ini kesempatan buat Anda untuk dapat apa? Untuk dapat memberikan bukti, memberikan Anda punya pelayanan, servis Anda kepada mereka. Dan saya percaya bila mana Anda melakukan hal ini dan kemudian Anda bertemu dengan klien Anda, di sana Anda dapat apa? Langsung berkomunikasi secara dari hati ke hati, ya. Kemudian apa tugas Anda? Menenangkan, ya, menenangkan emosi, kemudian kondisi mental si tertanggung ini, ya. Anda bisa menenangkan dan kemudian Anda bisa mengarahkan apa yang mesti dilakukan, ya. Bahkan Anda mungkin membantu dia. Sebaiknya pada waktu Anda ditelepon nasabah, sebaiknya Anda datang berdua, jangan membawa mobil sendiri. Kenapa? Saya khawatir pada saat Anda bawa mobil sendiri, saya khawatir nasabah Anda sedang tidak bisa mengendarai mobil, mungkin sedang gemetaran ataupun sedang lemes, ya, yaitu lemes. Sebaiknya Anda datang pakai sopir, ya, sehingga supir Anda bisa pulang, Anda bisa membantu nasabah Anda mengendarai mobilnya kalau misalnya mobil tersebut masih bisa dikendarai, atau menemani nasabah Anda untuk datang ke kantor mana, kantor jasa marga atau DLJR ataupun kantor polisi. Nah, pengalaman yang begitu intens pada saat nasabah mengalami klaim dan membantu dia sehingga kondisi psikis mereka jauh lebih baik, akan sangat dikenang atau diingat, ya, akan sangat dihargai Anda punya bantuan kepada klien Anda, ya. Karena pada saat mereka sedang emosi, sedang lemas, mereka bahkan tidak bisa bicara atau bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan Anda yang membantu klien Anda berkomunikasi dengan pihak-pihak ketiga lainnya, ya, baik termasuk pihak korban lain, mungkin pihak kepolisian dan segala macam, ya.
Jadi di situ Anda bisa menjelaskan bahwa Anda adalah seorang pialang dan kemudian tugas Anda adalah apa? Membantu klien Anda untuk dapat mengamankan kendaraan klien Anda, dan kemudian juga kalau misalnya ada pihak ketiga dan misalnya ada jaminan TJH, Anda sampaikan bahwasannya bila mana dinyatakan dalam kepolisian bahwa memang ini merupakan kesalahan tertanggung, maka TJH-nya akan diproses oleh pihak asuransi, ya. Jadi disitulah tugas Anda, ya. Jadi saya berharap Anda punya posisi sebagai seorang pialang asuransi bukan cuma sekedar menerima dokumen dan mengantar dokumen, bukan. Tapi Anda turun ke lapangan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan tertanggung yang saat itu sedang mengalami musibah. Itu konsepnya, ya. Nah, kemudian masalah kerugian ataupun kerusakan yang dialami oleh tertanggung, ya bisa saja itu total loss maupun partial loss, ya. Kalau total loss misalnya mobil tersebut hilang, ya, atau mengalami kecelakaan yang cukup fatal, atau mengalami terbakar, ya, itu tentu total loss, ya, sehingga Anda tidak perlu pusing, ya, tinggal lihat dia punya sum insured-nya, tinggal dibayar secara maksimum berdasarkan sum insured setelah dipotong deductible. Nanti kita akan lihat bagaimana cara pembayaran ataupun penggantian. Sementara kalau partial loss tentu akan dilihat, ya, berapa tingkat kerugiannya, kemudian diestimasi oleh pihak bengkel asuransi, dan kemudian mudah-mudahan tidak ada under insurance, ya, atau Anda average condition atau prorata, ya. Nah, tugas Anda makanya pada waktu setiap tahun pada saat renewal Anda harus memastikan bahwasannya uang pertanggungan yang tertera dalam polis adalah adequate atau sesuai dengan market value pada saat itu, pada saat perpanjangan. Jangan sampai mengalami under insurance, dan juga tidak boleh over insurance karena nasabah kasihan membayar premi terlalu mahal, ya. Itu yang Anda perhatikan, ya, total loss atau partial loss. Kemudian ini accident atau theft, ya. Kemudian begini, total loss atau partial loss bisa karena kecelakaan, ya, bisa karena terbakar, atau karena pencurian, ya. Pencurian ini, ya, bisa unitnya dicuri, bisa juga parts-nya atau aksesorisnya dari mobil tersebut, ya. Nah, tentu kalau accidental kita perhatikan, ya, nanti mungkin kita akan ulang. Kalau mengalami kecelakaan yang kecil-kecil, katakanlah misalnya senggolan, ya saya percaya pihak asuransi tidak perlu tidak mengharuskan Anda meminta kepada nasabah laporan polisi, ya, kalau kecelakaan yang single ataupun yang kecil-kecil. Tapi kalau kecelakaannya single tapi parah, katakanlah menabrak pohon atau tergelincir dari jalan dan kemudian masuk sawah dan cukup besar kerugiannya, mungkin pihak asuransi akan meminta laporan polisi yang diharuskan atau yang disiapkan oleh tertanggung Anda, ya. Ini terkait dengan dokumentasi, nanti kita akan ulangin lagi. Kemudian theft. Tentu kalau theft, pencurian, baik itu unit, apalagi unit, ya, maupun parts ataupun aksesoris, perusahaan asuransi mengharuskan adanya laporan polisi di tempat kejadian, ya. Ini tipe-tipe kerugian. Nah, kalau ada passenger personal accident, ya tentunya lihat lagi dia punya polis apakah ada PA passenger. Umumnya nih, pialang asuransi tidak menyarankan ataupun belum atau mungkin Alfa merekomendasikan, ya, penutupan PA passenger atas kendaraan tersebut. Tapi kalau perusahaan-perusahaan asing, saya percaya mereka akan meminta limit daripada PA passenger, ya. Nah, tolong Anda perhatikan baik-baik, jangan cuma hanya selama ini kan kita lebih fokus kepada material damage, kasko, dan third party liability, tapi melupakan adanya PA passenger. Juga sama, driver passenger. Nah, kalau katakanlah bisa saja mungkin ada sebagai seorang broker, ya, kalau katakanlah misalnya Anda punya driver yang bekerja di perusahaan Anda ataupun nasabah Anda, mungkin Anda akan menyarankan nasabah Anda mengcover PA yang 24 jam, ya, personal accident biasa, ya. Tapi personal accident yang biasa itu kan melekat kepada individu, namanya, drivernya. Tapi sementara mobil tersebut kan bisa dikendarai oleh siapa saja. Bisa dikendarai oleh sopir tersebut, bisa dikendarai oleh karyawan itu, manajer, ataupun siapapun. Ini agak berbeda, ya. Jadi Anda mesti perhatikan juga kalau ternyata memang ada jaminan PA driver, maka Anda juga harus meminta mungkin laporan polisi. Kalau misalnya ternyata ada kerusakan cacat tetap ataupun yang cukup parah yang dialami oleh driver maupun passenger. Nah,
third party claim ya. Nah, TJH saya percaya ya, TJH saya percaya dibutuhkan untuk Anda punya nasabah, karena TJH preminya nggak terlalu mahal dan kemudian sangat diperlukan. Mengapa? Karena katakanlah saat ini ya, nasabah kita kadangkala mungkin capek, kemudian agak abai, mungkin sedang bicara ngobrol, kemudian juga mungkin sedang texting di handphone dan segala macam. Nah, mungkin saja nasabah Anda menabrak pihak ketiga ya. Nah, pihak ketiga berapa yang pantas, yang cocok untuk saat ini dewasa ini di Jakarta katakanlah misalnya. Apakah 10 juta cukup apa enggak? Saya percaya tidak cukup 10 juta ya. Saya sendiri meminta dalam polis saya minimal 50 juta ya, dengan tambahan premi tidak mahal ya. Dari 10 juta ke 50 juta tambahan premi mungkin nggak sampai 100.000 per tahun. Ya, jadi sebaiknya Anda menambahkan limit third party liability untuk nasabah Anda. Dan kemudian TPL ataupun TJH ini meliputi adalah property damage dan bodily injury daripada pihak ketiga. Kalau seandainya ada klaim dari TJH, ya, maka diperlukan apa? Laporan polisi tentunya, ya. Dan kemudian Anda harus menyampaikan kepada tetangga Anda, walaupun tetangga Anda memiliki limit of third party liability sejumlah sekian, mohon jangan dia segera mengakui, ya. Karena kadang-kadang kalau nasabah paham bahwa dia sudah punya TJH, dia main gampang saja mengakui, iya Pak, nanti saya bayar, saya punya polis asuransi kendaraan dengan TJH sampai dengan 50 atau sampai 100 juta. Jadi Bapak punya kerusakan cuma sedikit, nanti saya bayar. Nggak bisa demikian rupa, tidak bisa semena-mena ya. Karena pasti tentunya yang dapat menentukan kesalahan seseorang dalam kecelakaan lalu lintas adalah kepolisian. Ya, kecuali yang satu diam, yang satu bergerak. Katakanlah dia nabrak dari belakang, ceker. Ya, lampu merah dia nabrak, ya, tentu pasti nggak usah pakai laporan polisi, ya. Tapi kalau katakanlah misalnya nggak ada saksi, ya, maka baiknya perlu laporan polisi. Mungkin memang kalau nasabah Anda bikin laporan polisi pasti apa? Tidak ada penggantian, ya, kan nggak mungkin biaya laporan polisi, Pak, saya minta tolong dong kwitansi ini untuk biaya pembuatan laporan polisi sebesar katakanlah 250.000. Nggak ada, polisi nggak mau mengeluarkan kwitansi, ya, karena pembuatan dokumentasi untuk pengurusan klaim tidak bisa diganti oleh perusahaan asuransi, ya, baik itu personal injury maupun property damage, ya. Nah, kalau property damage jelas, ya, bahwasannya nasabah punya mobil mengalami kerusakan, ya sudah, bukan nasabah punya mobil, third party punya mobil mengalami kerusakan, jelas tinggal bawa ke bengkel, ya, nanti biar bengkel yang memperbaikinya. Tapi kalau katakanlah dia punya bodily injury ataupun personal injury, ya, entah dia cacat, sakit, medical expenses ataupun meninggal dunia, nah ini yang saya pikir perlu pendalaman lebih jauh. Karena kenapa? Kalau meninggal dunia, berapa harga yang pantas untuk memberikan santunan kepada pihak ketiga yang meninggal dunia? Saya percaya tidak ada angka tertentu yang dianggap pantas, ya. Tetapi yang layak adalah maksimum sebesar TJH. Kata tadi TJH-nya 50 juta, ya sudah. Tinggal negosiasikan kepada asuransi bagaimana. Mau nggak bagian klaim asuransi datang untuk menegosiasikan kepada pihak korban. Terus hanya pada waktu saya sebagai pialang asuransi, pada tahun 88, ya, tahun 88 saya kerja di Mitra Iswara, pada itu nasabah saya Caron Popan, ya. Jadi supirnya Caron Popan menabrak seorang anak di daerah pedesaan Bogor, ya, karena anak tersebut berlari-lari bermain di jalanan, kemudian mobil agak sedikit kencang 60 km per jam dan kemudian anak tersebut meninggal dunia. Nah, kemudian pada waktu itu asuransinya di asuransi Indah Tamporak, ya, AIT, ya. Dulu New Zealand, ya. Tapi saat ini perusahaan tersebut udah nggak ada lagi, ya. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan Benny Gerungan bagian claim manager, dan Leongko sebagai manajer underwriter-nya, ya. Saat ini Pak Leongko malah di broker, ya. Nah, kemudian setelah itu saya sampaikan kepada Pak Benny, ini kasusnya meninggal dunia, bagaimana sebaiknya limit, apakah Anda mau turun atau tidak? Akhirnya Pak Benny Gerungan menyampaikan kepada saya,
Oke, Freddy, sebaiknya kamu saja yang turun, tapi tolong negosiasikan. Kan kamu tahu bahwa limit pada waktu itu tahun 88, pada itu 5 juta. 5 juta. Ya, pada itu 5 juta. Mungkin cukup besar 5 juta pada tahun 88 ya. Kemudian, oke baik Pak, yang penting tidak lebih dari 5 juta. Oke. Akhirnya saya mendampingi nasabah, ya, karena supirnya masuk ke penjara, mobilnya ditahan di kepolisian ya. Nah, saya mendampingi nasabah untuk bicara dari hati ke hati dengan ibu anak tersebut, dengan keluarga anak tersebut ya. Kemudian tentunya kami meminta maaf atas kedukaan yang terjadi, atas kesalahan sopir yang menabrak ya, walaupun tidak sengaja, tapi minta maaf. Kemudian kami menawarkan santunan duka ya, santunan duka kepada keluarga korban ya. Dan keluarga korban untungnya menyambut dengan baik ya, menyambut dengan makanya mesti silaturahmi ya, menyambut dengan baik. Kemudian setelah itu mereka tidak mencantumkan atau tidak menuntut suatu jumlah tertentu. Akhirnya saya bicara dengan mereka dan saya menyampaikan, Bu, mohon maaf Ibu, Bapak, bukannya kami menilai nyawa anak Ibu sebesar sekian ya, tetapi ini adalah uang duka yang mungkin bisa meringankan, yang dapat meringankan duka dan kemudian dapat mengurus segala macam permasalahan dalam rangka pengebumian ataupun mungkin dengan doa dan segala macam ya. Akhirnya pada waktu itu pada waktu saya punya claims manager adalah Pak Muar Jalil, dia punya assistant manager adalah Joko Gasali yang saat ini sebagai direktur di Mitra Iswara. Ya, jadi akhirnya pada waktu saya dapat angka ya, saya menawarkan bagaimana seandainya kami menawarkan 2,5 juta ya. Mereka pun menerima, tapi karena saya melihat bahwasannya kayaknya perlu tambah lah. Akhirnya kami pun menyetujui untuk membayarkan sampai dengan 3 juta ya, sampai 3 juta tahun 88 ya, 3 juta. Dan akhirnya ibu tersebut dan keluarga tersebut bisa menerima dan kemudian ada tanda terima kwitansi pakai materai telah menerima dan kemudian dengan apa? Dengan uang santunan duka atas kecelakaan meninggalnya saudara apa ya, dan kemudian ada perjanjian damai itu dengan surat pakai materai, bukan pakai materai apa, dokumen apa, kertas ini, kertas apa yang putih itu, tapi ada segel ya, kertas segel, perjanjian damai antara pihak calon popan ya sebagai perusahaan mewakili sopir tersebut ya, kemudian dengan keluarga korban ya, kemudian surat damai tersebut dan mencabut segala perkara ya. Akhirnya selesai dengan keluarga korban ya, dengan nilai sekian dan dilaporkan kepada perusahaan asuransi, dan kemudian kami pun juga membantu calon popan untuk ke kepolisian menyampaikan bahwa pihak yang bertikai ataupun pihak yang terlibat dalam hal ini setelah damai, ini buktinya semuanya setelah selesai, dan kemudian walaupun sudah selesai dengan pihak korban, tetap pihak kepolisian perlu dana ya, karena kita mesti narik mobilnya, kemudian perlu mengeluarkan supirnya dari dalam penjara ya, kantor tersebut ya. Duit tersebut untuk mengeluarkan sopir dan untuk mengeluarkan mobil tentu tidak ada kwitansinya. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Sementara berkas-berkas yang lain masuk ke pihak asuransi dan asuransi membayar segera kepada calon popan. Itu untuk mempercepat. Jadi nggak menunggu pembayaran daripada perusahaan asuransi, tapi nasabah membayar terlebih dahulu. Agar apa? Supaya selesai ditutup ya. Jangan sampai kalau kasus ada pihak ketiga, ini berlarut-larut, mesti segera ditutup. Sehingga lah tidak ada lagi apa ya, orang-orang yang bikin panas atau mengompori dan segala macam, akhirnya tambah lebih besar ya. Sebaiknya segera ditanggulangi oleh pihak broker yang membantu klien ya. Oke, kemudian fungsi ya, ini fungsi daripada pialang asuransi ya. Anda sebagai seorang pialang asuransi ada beberapa fungsi. Pertama apa? Tentu Anda mesti mengedukasi ya. Jadi Anda adalah garda terdepan ya. Saya khawatir kalau agen mengedukasi, karena mohon maaf ya, dengan segala hormat, kompetensi daripada seorang agen asuransi itu masih belum terlampau mumpuni ya, berbeda dengan pialang asuransi. Nah, oleh sebab itu mengapa pialang asuransi harus betul-betul belajar terus. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan kompetensi ya. Nah, kemudian apa? Agar bisa mengedukasi kepada masyarakat luas bahwasannya asuransi bukanlah sesuatu hal yang
apa yang buruk, dan kemudian bukanlah juga Anda sudah bayar premi lantas asuransi mesti bayar klaim, enggak demikian juga ya. Jadi betul-betul Anda mesti berada di pihak-pihak yang tengah ya, mengedukasi benar ya dengan baik ya. Nah, tentu setelah Anda mengedukasi, Anda pun juga mesti memberikan konsultasi ya. Anda tidak bisa memberikan suatu saran ya ataupun memberikan suatu advice kepada klien Anda kalau Anda tidak tahu kondisi sebenarnya daripada klien Anda ya. Anda tidak mungkin membuat suatu program asuransi ya yang sesuai dengan kebutuhan customer Anda kalau Anda tidak menggali informasi secara detail ya. Jadi sebaiknya sebelum Anda membuat penawaran apapun, Anda menggali lebih jauh apa yang dihadapi, risiko apa yang dihadapi, apa saja yang mereka miliki secara detail sehingga Anda betul-betul bisa memberikan advice yang sesuai ya. Nah, kemudian Anda pun juga menjadi mediasi ya, atau menjadi perantara dalam hal apa? Dalam hal adanya pembelian asuransi ya. Karena sebelum Anda menjual atau memasarkan asuransi, ya Anda mesti memberikan konsultasi terlebih dahulu sampai akhirnya mereka paham dan mereka bilang, "Oke, saya butuh ini." Anda melakukan mediasi dan asistensi ataupun pelayanan dalam hal apa? Dalam hal pembelian ya, melalui Anda sebagai pihak asuransi. Kepada siapa? Tentu kepada perusahaan asuransi yang Anda harus pilihkan yang terbaik, dan Anda harus jelaskan itu kepada tetangga Anda mengapa Anda memakai asuransi A, mengapa tidak B, mengapa C, gitu ya. Anda mesti jelaskan itu semua. Ya, Anda mesti pahami. Kemudian advokasi ya. Nah, suatu ketika kalau misalnya di kemudian hari ada klaim asuransi yang mungkin sedikit alot, ada sedikit ambigu atau sedikit dispute ya. Karena percayalah, saya percaya sekali, Anda mesti percaya bahwasannya kalau pada waktu penjualan atau pembelian polis asuransi ya, semuanya manis. Asuransi juga senang ya. Saya percaya Pak Fahmi pernah di asuransi, saya percaya Pak Fahmi senang kalau ada orang yang membeli polis asuransi ya. Tapi pada waktu terjadi klaim, saya percaya perusahaan asuransi pun tidak senang ya. Bahkan marketingnya pun wah kok terjadi klaim, karena reputasi ataupun KPI mereka itu sangat berpengaruh dengan atas klaim yang terjadi. Tetapi kita sebagai pialang asuransi harus betul-betul membantu klien tersebut dari sejak mereka melaporkan klaim sampai klaim tersebut diselesaikan pembayarannya oleh perusahaan asuransi ya, dan sampai close file. Berarti kita mesti fight itu, advokasi, kita mesti fight. Bahkan sampai ke litigasi bila mana memang itu menjadi pilihan, yang menjadi pilihan terakhir ya. Jadi Anda siap-siap mungkin komisi Anda ternyata wah nggak gede amat, cuma 3 juta atau 5 juta, tapi Anda punya biaya untuk ngurusin klaim, itu bisa panjang ya. Karena apa? Karena ada dispute, kemudian pihak asuransi mungkin agak sedikit alot ya, bahkan memakai pengacara untuk dapat tanda petik menekan klaim, bahkan mungkin menolak ya. Oke, nah tentu nih ya, tentu sebelum terjadinya klaim, sebelum terjadinya polis, Anda ada pada waktu pra transaksi ya. Sebelum terjadinya pra transaksi, Anda betul-betul mesti memahami sehingga Anda tidak salah dalam mendesain polis asuransi, Anda tidak salah dalam memberikan jaminan-jaminan yang dipilihkan ya. Jadi selain tadi jenis polis asuransi apa yang sesuai kebutuhan dari nasabah Anda, kemudian jenis risiko apa yang perlu dibeli oleh nasabah Anda, kemudian klausul apa yang perlu didekatkan dalam polis nasabah Anda, kemudian siapa perusahaan asuransi yang bisa ataupun baik ataupun capable ataupun munafik untuk risiko ini ya. Itu Anda yang mesti pahami sehingga nasabah Anda percaya benar Anda mampu, ya sudah, berarti Anda yang mesti itu. Kalau Anda salah, berarti Anda punya profesionalisme diragukan. Dan untuk itu, mungkin polis asuransi profesional indemnity Anda akan bekerja. Karena Anda salah advis, maka mungkin Anda akan dituntut ya oleh nasabah Anda. Nah, ini pra transaksi. Jadi Anda mesti pastikan apapun yang Anda lakukan di depan sebelum polis terbit, itu Anda mesti pastikan itu benar. Karena kalau salah, Anda bisa saja dianggap malpraktek. Oke? Nah, kemudian setelah transaksi terjadi, ya, tentu Anda mesti maintain nasabah Anda, ya. Jangan sampai, maaf, Anda tuh cuman hadir
atau bertemu ya atau menyapa nasabah Anda pada saat apa? Renewal. Ya, ini yang selama ini mohon maaf ya, teman-teman di pihak asuransi, mereka tuh hanya sibuk ataupun hanya terlihat menyapa klien pada saat renewal. Dan selama ini kemana selama setahun ini? Kalau nggak ada klaim, ya sudah nggak nongol. Semestinya apa? Semestinya nasabah ini di-maintain dengan melakukan apa? Melakukan komunikasi, ya, melakukan komunikasi, menanyakan mungkin datang, menanyakan bagaimana perkembangan bisnis nasabah Anda, kemudian bagaimana persaingan bisnis nasabah Anda, bagaimana bahan baku, bagaimana penjualan mereka, ya, kemudian mungkin ada perubahan-perubahan risiko yang ada dalam lokasi mereka. Ini semua Anda mesti lakukan, ya. Anda mesti datangi. Saya percaya, saya pikir Anda mesti datang paling enggak setidaknya ya 3 bulan sekali. Untuk apa? Untuk dapat maintain, memelihara, membangun hubungan Anda. Ya, bukan cuma sekedar Anda punya fungsi untuk memberikan advice pada waktu ada apa tentang risiko, tapi Anda juga menjalin hubungan, ya. Jadi jalin hubungan ini bukan cuma masalah terkait dengan kerja, tapi di luar pekerjaan pun Anda bisa membangun hubungan Anda. Supaya apa? Hubungan Anda bukan cuma semata-mata atas dasar pekerjaan, ya. Saya percaya nasabah yang merasakan Anda punya hubungan tersebut bukan cuma hanya sekedar komisi dan premi, itu mereka akan lebih menghargai Anda, ya. Jadi Anda mesti pastikan Anda ada hadir di depan mereka, ya. Oke. Sebentar, saya coba chat ya. Izin ganti device. Oke. Ini Pak Fahmi kemana nih ya? Nggak ada Pak Fahmi ya? Hanya ada Mas Andika, kemudian Bu Dani, sama LG. LG siapa ya LG? Aisyah? Siapa pesertanya LG nih ya? Meli, coba sebentar saya cek ya. LG dari Walimatul, Pak. Wali Matul, tapi orangnya nggak kelihatan ini. Kenapa, Pak? Kameranya nggak kelihatan. Ya, kamera nggak kelihatan nih. Ya, jadi mungkin saya akan coba tanyakan nanti ya. Kemudian Pak Fahmi sudah hilang lagi. Ya, Andika ada. Iya, Pak. Ya, Bu Dadi ada. Ya, yang dua ini belum muncul nih 7480 ya, sama yang LG 0399 atau siapa nih? Saya nggak tahu juga nih. Ya, oke, LG tadi Wali Matul ya. Tapi yang 7480 sama 0399 nih. Oke. Saya akan catat ini semua direkam ya. Oke. Nah, kemudian Anda melakukan bantuan kepada nasabah Anda pada saat inception ya. Pada saat penutupan awal. Tujuannya apa? Anda mesti punya kompetensi terkait dengan underwriting ya, bagaimana underwriter di perusahaan asuransi dapat melakukan underwriting dengan baik ya, khusus untuk kendaraan ya. Nah, Anda harus bisa melakukan itu pada waktu new, kendaraan baru maupun kendaraan bekas ya. Nah, tentu pada waktu kendaraan baru mungkin tidak perlu Anda foto atau mungkin tidak perlu Anda pakai subjek non claim ya. Kenapa? Karena mereka baru beli dari showroom ya. Jadi saya percaya mobil dari showroom pasti akan mulus ya, karena belum ada apa-apa, belum di kendaraan ya. Nah, tetapi kalau untuk kendaraan second ya, nah ini perhatikan baik-baik. Kalau Anda sebagai broker, kemudian ada nasabah Anda yang punya mobil second ya, dan kemudian Anda ingin diasuransikan, tentu Anda mesti bertanya dong, apakah sebelumnya pernah diasuransikan apa tidak ya. Kalau misalnya tidak, berarti apa? Ini Anda harus lakukan apa? Lakukan survei. Ya, pastikan itu lakukan survei. Bagaimana melakukan survei? Ya minta tolong aja dia bikinkan video ya, video kendaraan secara utuh sekeliling. Kemudian jangan lupa ya, dia punya nomor mesin, nomor rangkanya di balik kap mesin mesti dibikinkan foto juga supaya semua dokumentasi ada. Kenapa? Karena jangan sampai Anda, mohon maaf ya, dibohongi oleh klien dan kemudian Anda dipikir oleh perusahaan asuransi Anda menutupi kebohongan klien ya. Karena ini pernah saya alami, mungkin saya nggak perlu lagi ceritakan. Jadi begini, pada waktu nasabah saya mengasuransikan ada sekitar 15 mobil, dan kemudian dia bilang ini sudah ada punya polis sebelumnya, tapi ternyata
polis sebelumnya dan itu kita ada jeda bolong 1 bulan ya, ada jeda bolong 1 bulan ya, nggak langsung dipindahkan. Maka pada waktu saya tutup di Dain Mitra, saya bilang ya nggak apa-apa, tutup aja karena saya percaya dengan nasabah ini ya, walaupun baru ya. Nah, tapi kemudian pada saat terjadi klaim, saya curiga. Kenapa? Klaimnya besar sekali, nilainya besar sekali, kemudian sudah ada di bengkel. Jadi akhirnya apa? Saya survei ke bengkel. Waktu itu bengkelnya di Sunter, namanya Nelindo Supramotor. Ya, saya survei ke bengkel tersebut. Kemudian saya melihat dia punya mobil keadaannya memang tidak bisa berjalan lagi karena dia menghantam, dia punya fender roda depan dan mesinnya masuk sehingga tidak bisa lagi berjalan. Sehingga apa? Mesti diderek ya. Nah, dan kenapa? Saya curiga sudah ada karatan di fender yang mengalami kerusakan. Ada bagian fendernya berkarat ya. Berarti saya berpikir ini kerusakannya sudah cukup lama ya. Kalau dia luka baru ya pasti karatnya belum ada ya. Tapi ini karena sudah lama, kelihatan sudah cukup lama berada di bengkel. Oke. Setelah itu saya tidak perlu lagi saya sudah lihat dan kemudian saya melihat dia punya laporan formulir klaimnya, Kemudian saya membaca klaimnya terjadi di mana? Di Jalan Tol Jagorawi ya. Waktu itu Jalan Tol Cikampek belum ada ya. Di Jalan Tol Jagorawi. Kemudian tanggal sekian. Nah, kalau katakanlah misalnya ada kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi dan mobil tersebut tidak bisa jalan dan cukup besar kecelakaannya, pasti tercatat di logbook ya. Di logbook Jasa Marga ya. Sehingga saya tidak lapor dulu ke Dain Mitra, saya lapor ada klaim tapi saya nggak lapor bahwa saya sedang menginvestigasi. Ya, saya menginvestigasi, saya langsung datang ke kantor Jasa Marga di Jagorawi, Taman Mini situ. Kemudian saya melihat tanggal kejadian, tanggal berapa kejadiannya. Dan ternyata formulir klaim tanggal sekian, saya lihat di logbooknya tidak ada mobil Isuzu Panther B sekian yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi pada tanggal tersebut, tidak ada. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Saya mundur ke belakang di tanggal-tanggal sebelumnya. Saya mundur ke belakang, saya cari nomor polisi tersebut. Ya, ternyata saya mendapatkannya terjadi ada 1,5 bulan atau 2 bulan sebelum yang dilaporkan. Ya, saya catat tanggalnya dan saya bikinkan foto. Waktu itu belum ada handphone kamera nggak ada, tapi foto biasa Fuji. Ya, nah kemudian saya catat dan kemudian saya lihat bahwasannya nasabah ini ternyata mobilnya sudah mengalami klaim, sudah kecelakaan sebelum dia tutup polis asuransi. Ya, artinya apa? Dia beli polis asuransi ya dan kemudian baru ngajukan klaim setelah bikin polis. Ya. Berarti ini sudah fraud ya, sudah fraud buat saya, fraud ya. Nah, kemudian setelah itu, apa yang saya lakukan? Saya tidak menolak klaim ke tertanggung. Saya menyampaikan informasi ini kepada saya punya underwriter di perusahaan asuransi. Pada waktu itu Pak Teddy Wahyudi sebagai GM-nya di Dain Mitra, kalau tidak salah Pak Stefanus kalau tidak salah, atau Pak Amin Bakhtiar kalau tidak salah di Dain Mitra sebagai claims manager. Saya menyampaikan, Pak, saya mendapatkan nasabah saya begini. Nomor polisinya ini, nomor kendaraan ini. Saya mendapatkan begini. Jadi saya minta tolong kepada Bapak untuk dapat memastikan kembali apa yang saya temukan di logbook Jasa Marga. Ya. Kemudian setelah Bapak mendapatkan informasi ataupun data yang valid, silakan Bapak tolak klaim ini. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan kepada siapa? Bagian klaim di perusahaan asuransi. Ya. Nah, itulah akhirnya ya klaim tersebut ditolak setelah itu udah nasabahnya tidak banding ya karena dia sudah ketahuan bahwa ternyata emang ada klaim, dia mengajukan klaim ya baru diasuransikan ya. Jadi itu yang saya coba sampaikan pada kalian semua, Anda semua, supaya untuk mobil second sebagai dilakukan survei ya, dilakukan bikin foto. Oke. Nah, kemudian kalau Anda mesti membedakan new business dan renewal business. Kalau new business mungkin tadi kembali lagi Anda mesti hati-hati kepada nasabah Anda yang baru ya. Tapi kalau nasabah Anda sudah lama tapi ini dia baru beli mobil,
ya berarti new business kan? Ya, beda anak renewal business ya. Jadi Anda mesti bedakan. Kalau renewal business tentunya Anda mesti melihat bagaimana loss record nasabah ini selama tahun terakhir dan bagaimana 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir. Ya, jangan sampai Anda punya loss record di depan perusahaan asuransi tidak begitu baik sehingga alhasil Anda punya mungkin negosiasi dengan perusahaan asuransi akan bermasalah. Ya, Anda tidak punya bargaining position yang baik. Nah, setelah itu Anda punya claim service sangat diharapkan ya. Maksudnya begini ya. Seperti tadi kecelakaan mobil yang di Balikpapan atau dimanapun ya, nasabah Anda akan merasakan apa yang Anda lakukan bagi mereka sejak mereka melaporkan klaim kepada Anda. Apakah Anda dengan antusias, dengan terbuka, dengan ikhlas, ya menanyakan dan kemudian membantu mereka dengan tangan terbuka? Mereka akan merasakan kok. Beda. Anda juga saya percaya sebagai seorang manusia akan merasakan bantuan seseorang tersebut ikhlas atau tidak akan Anda merasakan. Kenapa? Itu terpancar kok. Anda terpancar dari wajah, dari mata, dari pembicaraan, ya akan terpancar, akan terlihat. Ya, jadi Anda perhatikan baik-baik ya, karena klaim sini adalah kunci buat Anda. Ya, percuma Anda nawarin segala macam harga yang begitu mahal, yang begitu murah, ya jaminan yang begitu luas, tapi pada waktu klaim servisnya Anda tidak berhasil, tidak lolos ya. Ini Anda mesti perhatikan. Oke. Tujuan kita sesungguhnya apa sih? Tujuan kita di bagian klaim perusahaan pialang ya. Nah, saya tidak tahu persis ya di tempat Anda masing-masing apakah bagian klaim ini berdiri sendiri ya untuk membantu nasabah-nasabah pialang asuransi, perusahaan pialang, atau bagian klaim ini bersatu dengan bagian pemasaran. Pokoknya nasabah dari abjad A sampai E, pokoknya dari pemasaran, bagian collection, bagian claim, bagian service handling segala macam, itu semuanya kamu. Ya, jadi akhirnya memang ada beberapa perusahaan broker yang menangani klien ya semuanya dari A to Z. Ya, tapi ada juga yang bagian klaimnya terpisah dari bagian pemasaran. Karena memang di industri di industri pialang asuransi memang tidak ada standarisasi bahwa ini mesti dipisah. Nggak ada ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pialang asuransi apa? Untuk memperlancar proses dan pembayaran klaim. Itu aja sih. Untuk memperlancar proses dan pembayaran klaim. Itu tujuan utamanya pialang asuransi dalam hal terjadi klaim. Tapi kemudian Anda mesti pastikan nih, Anda membela pro and support client, tanda tanya nih, ya. Anda mesti pastikan Anda membela, ya, mendukung nasabah-nasabah yang baik, yang benar, yang jujur. Ya, jangan sampai Anda terlibat juga, ya. Nasabah Anda tidak jujur, kemudian Anda tahu, dan kemudian Anda membantu nasabah yang tidak jujur tersebut kan. Kemudian apa? Anda pun juga akan kena blacklist nanti. Ya, Anda sendiri sebagai pribadi akan kena blacklist, perusahaan Anda pun juga akan kena blacklist. Makanya sebaiknya Anda betul-betul memperhatikan ya, karena Anda punya masa depan sangat bergantung dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Kalau nasabah Anda mungkin dia bisa ganti broker, bisa saja memecat Anda, dia bisa pindah tempat lain ya. Tapi Anda punya nama baik, sekali hitam akan hitam terus. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Kapan Anda mesti membantu dan mendukung nasabah Anda dan membela nasabah Anda mati-matian? Kapan? Tentunya pada saat klaim tersebut memang liable dan nasabah Anda jujur. Itu ya. Anda mesti perhatikan. Kemudian tentu sebagai pialang asuransi Anda telah mendapatkan dukungan daripada perusahaan asuransi, ya. Anda pun juga mesti mendukung perusahaan asuransi dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar konteks, di luar kepantasan. Ya, kalau misalnya memang itu tidak liable, ya sampaikan kepada nasabah ya bahwa itu tidak liable dan Anda punya nama baik di depan perusahaan asuransi pun juga akan terjaga. Itu yang saya maksudkan supaya jangan sampai perusahaan asuransi curiga kepada Anda. Wah, ini mah sama aja bandit ataupun tidak benar kan itu. Jangan sampai. Karena beberapa teman-teman di broker itu pakai kacamata kuda, nasabah yang jahat pun ataupun tidak benar pun dibela. Ya tidak boleh demikian. Kalau saya nggak mau. Mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang memang bilang, pokoknya customer adalah raja. Betul,
Tapi kalau customer yang nakal, saya pikir tidak boleh kita pelihara ya. Nah, jadi Anda pun juga harus memberikan bantuan asistensi kepada ke perusahaan asuransi ya, kayak tadi misalnya saya bilang nasabah saya bohong ataupun fraud. Saya akan kasih tahu kepada Siding, tolong kamu cari data ini begini-begini, tolong tolak klaim saya. Itu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena begini loh. Anda sebagai broker mesti apa? Anda memberikan keuntungan juga buat perusahaan asuransi. Ya, dari semua bisnis portfolio yang Anda bawa kepada perusahaan asuransi, itu mestinya apa? Mereka untung. Jangan sampai mereka tuh apa? Mereka tuh bonyok ataupun mengalami klaim yang besar, sementara premi yang Anda bawa cuma kecil. Itu tidak fair juga. Ya. Jadi Anda memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi apa? Supaya apa? Mereka akan senang dengan Anda dan hubungan Anda akan semakin baik. Anda semakin mudah mendapatkan backup untuk masa depan. Ya. Jadi intinya hubungan jangka panjang yang Anda mesti pikirkan. Nah, jadi Anda pun juga mesti kooperatif dengan semua pihak, dengan pihak bengkel, dengan rumah sakit, dengan pihak kepolisian, ya, dan segala macam. Mungkin bahkan nanti ada loss adjuster ya, dengan loss adjuster. Ya, dengan loss adjuster Anda mesti kooperatif. Supaya apa? Tujuannya apa? Untuk memperlancar proses dok dan pembayaran klaim sampai tuntas. Kalau Anda tidak bekerja sama, Anda mau menangnya sendiri, saya percaya Anda tidak akan dibantu oleh siapapun. Ya. Nah, kemudian masalah integritas, ya kembali lagi tadi ya, saya nggak sebutkan lagi tadi ya, anti fraud and crime. Jadi intinya apa? Anda tidak boleh membantu nasabah Anda yang nakal, yang jahat ya, tidak boleh ya. Ini saya ceritakan ya, my story at Asuransi Dain Mitra. Nah, fight till the end ya. Anda harus fight sampai di ujung, sampai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung. Ya, Anda mesti fight menemani mereka. Nah, kemudian seperti kemarin kalau tidak salah ada beberapa teman-teman yang ikut di proses klaim melalui pialang-pialang asuransi secara umum, ya. Mana yang terbaik? Pakai litigasi atau litigasi? Pakai hukum meja hijau atau tidak? Secara umum ya, agar lebih efektif dan efisien ya, dan tidak merugikan siapapun, sebaiknya Anda menganjurkan memilih jalur non-litigasi. Kenapa? Dengan mufakat kekeluargaan, Anda bisa mungkin mendapatkan pembayaran yang lebih cepat dan jauh lebih efektif ya, lebih ekonomis ya. Dibandingkan kalau pakai pengacara ya, Anda coba lihat bandingkan ya. Kalau pengacara pakai pengadilan negeri itu berapa lama prosesnya? Kalau misalnya mereka nggak setuju, maka bisa banding lagi sampai pengadilan tinggi. Tapi kemudian habis itu tidak disetujui lagi, mereka bisa banding lagi ke Mahkamah Agung sampai ke kasasi dan PK. Ya, jadi jalurnya panjang. Dan yang diuntungkan siapa dalam hal litigasi? Ya cuma pengacara doang. Ya, jadi semuanya rugi, perusahaan asuransi rugi, nasabah rugi. Tapi kalau katakanlah misalnya ada kasus yang cukup besar, yang dimana si perusahaan asuransi memang agak sedikit ngotot dan sedikit bukan sedikit tapi tidak mau bayar klaim, ya mungkin jalur terakhir lah yang bisa dilakukan melalui litigasi. Oke, ini jelas ya. Tadi yang saya ceritakan apa yang mereka rasakan, pikiran pasti mereka agak sedikit panik, kemudian juga marah, lemes ya. Apa yang mereka mesti lakukan ya? Tentunya kita mesti sampaikan ya, kalau katakanlah misalnya kita tidak bisa datang ataupun juga klaimnya pun juga nggak terlalu besar ya, kita jelaskan apa yang mereka harus lakukan. Pertama apa? Mengamankan kendaraannya, kemudian membuat dokumentasi foto-foto, terutama misalnya ada pihak ketiga, ada di TKP, di foto semua ya, ada dokumentasi. Karena begini, ada yang namanya condition subsequent to the liability. Jadi condition subsequent to the liability. Jadi pihak tertanggung ingin mengajukan klaim meminta ganti rugi kepada perusahaan asuransi, maka dialah yang harus membuktikan ya bahwa dia mengalami kerugian dan kerugian tersebut dijamin oleh polis asuransi dan berapa nilai kerugiannya. Ya. Jadi dengan dokumentasi yang lengkap, dengan foto-foto dan kerusakan mobil yang masih ada yang minta segera perusahaan asuransi untuk survei, itu yang terbaik sekali ya. Jadi makanya disarankan kalau nasabah mengalami klaim, tolong Anda berikan advice yang baik, langkah-langkah apa saja yang perlu mereka lakukan. Ya. Dan kemudian dokumen apa yang mereka harus siapkan.
dan mesti dikirimkan. Anda sebagai seorang pialang asuransi, sekali lagi, sebagai pialang asuransi Anda harus paham dokumentasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi terkait dengan klaim tertentu. Ya, Anda mesti paham itu. Tentunya dokumen yang apa? Yang relevan dengan klaim yang ada. Ya, sehingga bila mana suatu ketika loss adjuster atau perusahaan asuransi meminta dokumen tertentu yang Anda tidak pahami sebelumnya dan Anda tidak melihat ada relevansinya, Anda bisa mengajukan keberatan. Jangan sampai perusahaan asuransi ataupun loss adjuster mengada-ngada permintaan dokumen yang tidak ada relevansinya. Kenapa? Itu mempersulit klaim. Ya, jadi Anda mesti fight kepada perusahaan asuransi dan loss adjuster bahwa dokumen yang mereka minta tidak ada relevansinya. Saya tidak setuju. Jadi sampai sejauh itu Anda mesti fight. Ya, jadi Anda sebagai pialang asuransi ya bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Oke. Nah, number one untuk pelayanan klaim, Anda harus bisa dikontak 24 jam. Ya, saya percaya mungkin ada beberapa perusahaan pialang asuransi yang menjanjikan kepada kliennya kami bisa dihubungi 24 jam. Ya, bila mana Anda butuh silakan kontak. Nah, ini biasanya PIC tertentu yang disampaikan, entah klaim manajernya atau direktur tekniknya atau bahkan pemilik perusahaan tersebut. Pak, kalau ada apa-apa silakan kontak saya. Saya akan siap bantu. Ya. Coba, ini salah satu klaim service yang tidak semua pialang asuransi bisa berikan. Ya, siapa yang mau dikontak tengah malam? Saya percaya mungkin banyak yang tidak mau dikontak tengah malam. Tapi coba pikirkan, siapa yang mau kontak Anda tengah malam kalau mereka tidak butuh Anda? Saya percaya tidak semua orang yang mau kontak Anda, mereka tidak iseng kok pada waktu kontak Anda ya tengah malam jam 1 jam 2 ya. Mereka nggak iseng. Maka apa? Ada keperluan kan? Jadi kalau Anda bisa memberikan servis ini, saya percaya inilah nilai tambah yang Anda bisa berikan kepada klien Anda. Nah, kemudian apa? Anda berikan advice yang tepat, ya, yang benar, langkah-langkahnya. Bahkan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya Anda bisa langsung ke TKP, membantu, menenangkan, ya, menghandle segala macam problem yang semestinya dihandle oleh si klien tersebut, Anda menghandlenya dengan ketemu dengan pihak kepolisian, pihak ketiga, dan korban-korban lain, Anda sangat sangat membantu buat mereka. Ya, jadi ini yang saya pikir Anda mesti pikirkan untuk dapat Anda berikan kepada klien Anda. Ya, jadi saya sampaikan bahwasannya the claim adalah suatu peristiwa, suatu momen, ya, suatu momen yang paling kritikal, ya, juga momen emas, ya, golden moment, ya, untuk dapat membuktikan Anda, ya, Anda sebagai seorang pialang asuransi, sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang perusahaan, ya, karena saya punya banyak pengalaman. Saya percaya teman-teman juga yang sudah cukup lama di pialang asuransi punya pengalaman yang sangat baik, ya, di mana mereka terjun ke klaim langsung dan kemudian bertemu dengan pemilik dan kemudian pemilik sangat puas. Anda bantu secara personal, ya, dari titik awal sampai akhir klaim tersebut terselesaikan, mereka tidak akan lupa. Dan kemudian nasabah yang puas tidak akan lupa dan kemudian apa? Mereka akan mereferensikan, ya, mereka punya kerabat, mereka punya keluarga. Itu yang terjadi pada kami, ya. Dan saya percaya Anda pun juga pasti mengalami hal tersebut, ya. Kalau nasabah Anda puas pada saat terjadi klaim dan Anda membantu dari titik awal sampai titik akhir, mereka akan mereferensikan nasabah yang tiada terhingga, ya. Sangat banyak. Oke, jadi kembali lagi kunci daripada pialang asuransi pada saat terjadi klaim, ya. Kalau membeli polis asuransi nggak usah lewat pialang asuransi, lewat agen juga bisa, lewat bank juga bisa, ya, beli langsung pun juga bisa. Kalau beli kan, kalau nggak ada terjadi klaim kan, nah kalau terjadi klaim barulah ketahuan polisnya betul apa tidak, jaminannya benar apa tidak, ketahuan kan. Tapi kalau nggak ada terjadi klaim, ya, nggak akan dirasakan perbedaannya. Beli lewat bank, lewat agen, beli langsung ataupun lewat pialang asuransi. Makanya beruntunglah Anda bila mana nasabah Anda mengajukan klaim dan kemudian Anda terlihat semuanya baik. Nah, makanya sejak awal jangan sampai salah mendesain polis asuransi, ya, supaya pada waktu terjadi klaim Anda punya servis terbukti.
Oke. Nah, ini langkah-langkah yang saya harapkan Anda bisa lakukan kepada nasabah Anda. Pertama, tenangkan pikiran dan perasaan klien Anda, dengarkan mereka, ya. Dan Anda mesti orang yang cukup matang, ya, cukup mature, dewasa, ya, untuk mendengarkan. Jangan Anda kirim Anda punya staff yang masih 20-an awal, ya. Tapi kirimlah staff Anda yang usianya 30-an, ya, 30 awal atau mungkin di sebelum 40, ya. Yang mereka sudah matang, ya, sudah matang secara secara kepribadian maupun secara pekerjaan, mereka sudah cukup berpengalaman, ya, supaya tidak salah. Kemudian tanyakan dengan sopan dan segala macam, ya, apa yang terjadi dan segala macam. Ini advice yang Anda mesti berikan kepada mereka, ya, kronologis segala macam, tanggal, jam, peristiwa, nomor polis, estimasi kerugian, ya. Ini apa lagi? Anda berikan advice, ya, terkait dengan langkah-langkah berikutnya supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut, ya, dan kemudian mempersiapkan dokumen pendukung. Kemudian kalau katakanlah misalnya tadi Anda belum survei ke lokasi, Anda lihat kalau misalnya ternyata klaimnya cukup besar, klaim properti ataupun klaim mesin ataupun kargo, ya. Kalau misalnya memang Anda bisa lakukan survei dan diperlukan, Anda lakukan survei, ya. Bersama dengan siapa? Tentu bersama dengan loss adjuster. Tapi kalau katakanlah misalnya ternyata kerugiannya nggak besar walaupun properti, ya Anda cukup minta foto, cukup minta mereka mendokumentasikan, dan bahkan mungkin loss adjuster tidak dikirim. Kenapa? Karena lossnya nggak besar. Biasanya loss adjuster akan dikirim oleh perusahaan asuransi kalau lossnya kompleks, ya, di remote area dan jumlahnya besar, ya, nilainya besar. Nah, sometimes ada beberapa hal yang katakanlah walaupun klaimnya nggak besar dan kemudian cukup jauh, biayanya mahal, tapi kalau Anda melihat ini peluang untuk mendekatkan hubungan Anda dengan klien Anda, sebaiknya Anda datang survei. Anda datang survei untuk ketemu siapa? Untuk ketemu owner, ya, untuk ketemu manajemen di sana, ya. Di sini Anda punya momen untuk mendekatkan diri, ya. Kenapa? Karena tadi Anda mungkin perlu datang 3 bulan sekali, tapi pada waktu terjadi klaim, ya sudah, gunakan waktu tersebut untuk Anda punya koneksitas, ya, Anda punya hubungan. Nah, kemudian sampaikan Anda akan mengirim dokumen ataupun formulir klaim, ya. Nah, buatkan surat pengantar dan jelaskan cara mengisi, ya. Anda menuntun mereka bagaimana cara mengisi, dokumen apa yang diperlukan, apa relevansinya, supaya mereka betul-betul tidak salah kirim, tidak mempersiapkan dokumen yang keliru, ya. Anda betul-betul mesti jelaskan dokumen ini dari pihak kontraktor, dokumen ini dari pihak workshop, dokumen ini dari pihak pabrikan, ya. Anda mesti jelaskan itu semua. Nah, setelah itu Anda melakukan perekaman administrasi, recording, ya. Anda mesti catat segala macam, Anda masukin dalam sistem mungkin. Kalau misalnya Anda belum punya sistem, Anda catat di dalam buku manual, ya, buku klaim. Nah, setelah itu apa? Anda cek pembayaran premi. Apakah klien sudah bayar premi apa belum? Dan kemudian apakah premi yang dibayarkan klien kepada kita, apakah kita sudah bayarkan kepada perusahaan asuransi, ya. Jangan sampai ternyata pembayaran premi tersebut Anda lakukan melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Ini bisa bermasalah. Apalagi sudah terjadi klaim, Anda baru bayar premi, ya. Berbeda Anda sudah bayar premi walaupun sudah lewat jangka waktu tapi klaimnya belum terjadi. Ini beda, ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik, ya. Kemudian 8, melaporkan klaim kepada perusahaan asuransi dengan data umum terlebih dahulu. Nah, seringkali banyak perusahaan asuransi yang punya suatu intensi menolak klaim, ya, dengan hanya melihat nasabah ataupun broker terlambat lapor klaim, ya. Mereka hanya berpatokan kepada polis asuransi, katakanlah 5 kali 24 jam, kalau sudah lewat, maka klaim tersebut ditolak, ya. Jadi Anda mesti perhatikan baik-baik tuh. Kalau misalnya memang nasabah sudah lapor, Anda langsung lapor segera. Dengan apa? By email. Bersama ini kami sampaikan bahwa nomor polis sekian, kemudian nama terang sekian telah mengalami klaim, mengalami kecelakaan pada tanggal sekian, ya, dengan estimasi kerugian sebesar sekian. Yang penting apa? Anda sudah laporkan terlebih dahulu, sudah report, walaupun nggak detail. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Ini apa? Sudah masuk terlebih dahulu. Ya, ini yang saya harapkan Anda lakukan buat klien Anda. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda memenuhi kondisi polis. Nah, setelah itu, setelah Anda melaporkan dan Anda mesti hubungi klien, jangan katakanlah kliennya diam, Anda diam. Ya, Anda bukan profesional, ya, kalau begitu, ya. Mestinya apa? Anda menghubungi klien, Pak, Ibu, ini sudah 3 hari
apakah Ibu sudah melengkapi dokumennya? Boleh nggak kami bantu? Ya, apakah ada kesulitan Ibu menghubungi pihak-pihak tertentu? Apakah ada yang bisa kami bantu? Ini apa? Kita lebih proaktif ya. Jangan sampai nasabahnya pasif, Anda pun pasif. Tidak, Anda mesti proaktif. Supaya apa? Kan tadi memperlancar proses klaim. Ya, karena nasabah mungkin punya kesibukan lain, tapi kesibukan Anda apa? Untuk membantu nasabah itu. Ya, kesibukan Anda membantu nasabah itu. Ya, nasabah punya kesibukan lain nggak apa-apa. Anda kesibukannya apa? Mesti membantu, mengingatkan mereka supaya klaim ini bisa segera diproses penyelesaiannya dan dibayar dan close file, ya, secepatnya. Nah, menghubungi klien dan minta dokumen, follow up dokumen. Setelah itu, setelah dokumen masuk, ya, jadi minta dokumen nasabah dari nasabah tuh kalau misal boleh ada misal 3 dokumen, minta nasabah kirimkan sekaligus, jangan dikirim satu minggu, ini minggu kedua, minggu ketiga. Enggak, ya, kalau bisa dikirimkan sekaligus. Ya, supaya apa? Supaya lebih rapi dan kemudian pada waktu Anda sudah terima dokumen lengkap, Anda periksa dan Anda pastikan itu benar, barulah Anda kirimkan kepada perusahaan asuransi ataupun loss adjuster. Ya, jadi pastikan semuanya itu masih SIM-nya masih berlaku, SNK masih berlaku. Ya, kalau kata misalnya ternyata SIM-nya mati, ya bagaimana? Saya percaya, ya, dengan SIM kita mati, bukan lantas kita punya kemampuan berkurang ya. Kayak misalnya Anda punya sertifikasi CIIB ataupun APAI ataupun APAI atau level 567, apakah misalnya sudah expire Anda tidak mampu lagi melakukannya? Enggak ya. Itu hanya cuma expire saja. Nah, untuk itu mungkin hal ini Anda bisa bantu, bisa lakukan. Makanya Pak, ini Anda punya SIM mati, ya. Apakah Anda punya bisa? Kalau nggak bisa, Anda perpanjang lagi deh, perpanjang dulu supaya tidak mati gitu. Nah, jadi tugas Anda memastikan segala macam dokumen yang dikirimkan pada nasabah Anda tidak menyalahi kondisi polis. Itu. Anda jangan jadi kantor pos. Ya, clear ya? Termasuk Anda mesti periksa tuh kronologisnya. Jangan sampai nanti begini. Kronologisnya kejadian tabrakan dari depan. Ya, dia menabrak mobil. Tapi nggak dijelaskan mengapa bagian belakang rusak. Nah, berarti apa? Ada yang kurang diceritakan. Jadi jangan sampai nasabah Anda bilang, Pak, klaimnya fender depan sama fender belakang. Tapi dia hanya bilang, saya menabrak mobil di depan. Belakangnya bagaimana? Ya, berarti apa? Anda mesti baca kronologisnya. Ya, baca ceritanya dari awal. Ya, jangan sampai Anda terlihat, mohon maaf ya, tidak profesional atau bodoh di hadapan penanggung ataupun seeding company. Ya. Nah, setelah lengkap dan pasti, Anda mengirimkan dokumen kepada perusahaan asuransi. Setelah itu, Anda meminta konfirmasi, entah katalah dia kasih SPK dan masuk ke bengkel perusahaan asuransi, ya, atau ke bengkel nasabah, terserah, tapi tentunya nanti akan coba kita lihat apa plus minusnya kalau pakai bengkel asuransi maupun pakai bengkel nasabah. Ya. Setelah dapat konfirmasi, sebaiknya memang pakai bengkel asuransi. Supaya apa? Supaya lebih cepat. Ya. Minta konfirmasi persetujuan asuransi, sudah selesai. Ya. Menyampaikan persetujuan pada klien dan lantas sudah close file ya. Nah, menerima persetujuan, menuliskan pada asuransi, meminta pesan pembayaran kalau dia pakai bengkel sendiri, menyampaikan bukti pembayaran pada klien, kemudian meminta umpan balik, apa pengalaman Anda selama ini, apa yang bisa kami improve dari pengalaman klaim Anda gitu loh. Mungkin saja kita punya bagian klaim ini kurang respon, ditelepon mungkin perlu 10 kali baru dijawab kan itu loh. Itu yang hal-hal yang membuat nasabah Anda tidak betah pada Anda. Ya, menyimpan bekas file, ya. Ini menjadi database pada waktu renewal ya, berapa banyak klaim yang diajukan oleh nasabah ini, berapa nilai kerugiannya dan berapa preminya. Oke, ini perbandingan antara bengkel perusahaan asuransi dan bengkel tertanggung ya. Nah, tentu saya percaya mengapa perusahaan asuransi memiliki bengkel rekanan sendiri. Tujuannya apa? Supaya dapat mempercepat proses administrasi ya kepada dan meningkatkan pelayanan dia kepada siapa? Kepada tertanggung, kepada broker. Makanya mereka punya bengkel rekanan. Ya, itu supaya proses administrasi lebih cepat ya. Kemudian apa? Kedua, supaya perusahaan asuransi pun juga bisa mendapatkan harga yang terbaik karena ini langganan ya, memiliki harga terbaik. Jadi mereka sudah punya suatu patokan, misalnya perbaikan satu panel berapa untuk mobil BMW, untuk mobil Jepang berapa. Mereka sudah punya harga terbaik dan kemudian juga mereka punya
termin pembayaran berapa lama. Jadi intinya apa? Ini untuk kepentingan tertanggung juga, untuk kepentingan perusahaan asuransi juga. Dan saya percaya bengkel-bengkel rekanan perusahaan asuransi juga senang. Kenapa? Karena mereka dapatkan volume yang besar, ya, volume yang besar dan terus-menerus, ya. Tapi memang mereka mesti punya cash flow yang cukup kuat supaya apa? Karena mereka diutangin dengan perusahaan asuransi. Nah, kadang-kadang memang ada perusahaan asuransi yang nakal juga. Dia ngutangin bengkel sampai 6 bulan sampai setahun, ya. Ini yang nggak benar juga. Mestinya jangan sampai bengkel diinjek-injek juga dia punya kaki, ya, karena bagaimanapun juga bengkel adalah salah satu bagian yang dapat mempertinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada asuransi, ya. Nah, ini proses penerbitannya, proses pengurusan klaim lewat bengkel asuransi. Jadi pada waktu katakanlah kita mengajukan klaim, semua dokumen lengkap, ya. Kemudian tertanggung tinggal melihat bengkel mana yang ingin dia pakai yang dekat rumah dia, ya, yang terdaftar dalam daftar kanan. Biasanya pakai per Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Utara, Pusat, ya, dan Barat, ya. Biasanya tinggal lokasi, ya. Oke, saya pakai bengkel ini, sudah. Kalau dia pakai bengkel itu udah bengkel asuransi, mobilnya dibawa ke bengkel asuransi, ya, dengan segala macam berkasnya langsung perusahaan asuransi langsung sampaikan, udah lengkap nih, selesai, langsung SPK, langsung dikerjakan, ya, langsung dikerjakan. Dan kemudian kalau sudah selesai, tertanggung hanya cukup membayar deductible, risiko sendiri yang menjadi beban dia. Ya, itu bagusnya apa? Tertanggung tidak perlu membayar sendiri total perbaikannya. Dia cukup membayar deductible yang disepakati, disetujui oleh perusahaan asuransi. Ya. Kemudian kedua apa? Kalau ternyata ada pekerjaan bengkel yang tidak rapi, misalnya katakanlah catnya berubah, ya, tidak bercahaya atau kusam, hasil pekerjaan bengkel, tertanggung bisa komplain ke perusahaan asuransi, masih bisa terima, ya, komplain atas pekerjaannya, ya. Jadi itu kebaikannya dengan memakai bengkel asuransi lebih cepat, ya, proses pengerjaannya, ya, dan deductible-nya tinggal bayar sendiri, ya. Kemudian apa? Ada komplain bisa kembali ke bengkel asuransi. Itu kemudahan ataupun benefit yang lebih, ya, dibandingkan dengan bengkel yang dipilih oleh tertanggung sendiri. Kenapa? Karena kalau dia memilih bengkel tertanggung sendiri, mungkin karena dia percaya dengan bengkel rekanan yang dia pakai, yang ternyata bukan bengkel asuransi, karena mungkin dekat dengan rumahnya, atau mungkin ternyata itu temannya punya, ya boleh-boleh saja. Tapi dia mesti apa? Membuat estimasi terlebih dahulu, estimasi bengkel sendiri, ya. Estimasi bengkel sendiri ini apa? Mesti diajukan dulu kepada perusahaan asuransi. Kalau ternyata ada perbedaan harga, ya, maka perbedaan harga tersebut, misalnya bengkelnya dia sendiri lebih mahal, maka yang dipakai apa? Harga bengkelnya asuransi. Maka tertanggung akan membayar selisih harga tersebut, ya. Pertama dia mesti bayar selisih harga tersebut, kemudian yang kedua proses klaimnya agak panjang, dan kemudian apa? Dia mesti bayar terlebih dahulu, ya. Ya, jadi bayar selisih, proses yang lebih panjang, dan dia bayar terlebih dahulu karena sistem apa? Reimbursement. Dan keempat apa? Kalau terjadi ada komplain, perusahaan asuransi tidak terima. Ya, ini perbedaan antara bengkel asuransi dan bengkel sendiri. Oke, kita break dulu, ya. Saat ini pukul 15.10, anggap aja 15.15, ya. Kita kembali jam 15.30, ya. Ya, kita kembali lagi jam 15.30 untuk lanjutkan ini, ya. Oke, jadi itu sementara dari saya, ya. Kita akan kembali ke 15.30, ya. Ini yang hadir, coba tolong buka kamera dong, mau di capture dong. Walimatul Hidayati, Wiwi. Mana? Belum, ini kemana nih? Tolong buka kamera, oke. Yang Wiwi mana, Wiwi? Wiwi mana, Wiwi nih? Kalau Pak Fahmi tidak mengikuti, tadi cuma nongol di depan, habis itu menghilang, ya. Ini bukannya Wiwi dari LG juga? Halo? Betul kah? Bentar, coba saya lihat, ya. Oke. Wiwi nggak menjawab, ya. Oke, kalau gitu, ya. Silakan, saya akan capture, ya. Tolong siapa? Di capture, ya. Jadi yang capture cuma 3. Yang ini siapa ya? Ini. Yang 3. Oke. Jadi
yang hadir sampai pukul 13.15 hanya 4 ya. Dani, Ibu Wali Matul sama Wiwi ya. Sama Andika ya, cuma 3 aja ya. Yang lain tidak hadir ya. Oke, kita kembali jam 15.30 ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti 15.30 ya. Thank you. Baik, Pak. Bu Wiwi tadi nggak melihat persyaratan ataupun tadi peraturan ya, bahwasannya ada harus on cam ya. Jadi diharapkan terutama pada waktu bikin screenshot ya. Oke, izinkan saya untuk share screen lagi. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Saya akan slideshow. Oke, sebentar. Slideshow. Oke. Nah, dalam rangka agar kita bisa melayani nasabah dengan lebih baik, tentu ya kita harus memahami polis asuransi kendaraan motor dengan baik ya. Nah, tentu untuk dapat memahami ya kita mesti membaca ya, membedah polis tersebut ya. Nah, jadi sebelum saya masuk ke polis standar asuransi kendaraan motor, saya percaya teman-teman sudah memahami terkait dengan apa yang namanya all risk maupun name perils policy ya. Kalau all risk adalah polis yang menjamin segala risiko dan dia tidak menyebutkan apa yang dijamin, tetapi menyebutkan apa yang dikecualikan, baik dalam general exclusion maupun special exclusion ya. Tapi dengan syarat memenuhi 3 syarat tersebut: accidental, unforeseen sama physical damage. Saya ulang lagi, accidental, unforeseen sama physical damage ya. Nah, kemudian polis all risk dapat ditenggarai atau dapat diindikasikan dari apa? Dari namanya ya. Property all risk, kemudian movable all risk, industrial all risk ya. Itu semua all risk. Tapi ada juga polis-polis yang tidak namanya tidak all risk, tapi sesungguhnya bersifat all risk. Kayak misalnya apa? Electronic equipment insurance ya, heavy equipment, kemudian personal accident. Ya, kita baca tidak ada tuh namanya personal accident all risk insurance, tidak ada. Tapi cuma hanya personal accident. Tapi di bawahnya kita tidak melihat apa yang dijamin. Kecelakaan tangga, kecelakaan naik genteng, kecelakaan mobil, kecelakaan sepeda motor. Karena kalau misalnya bikinkan kecelakaan begitu banyak, kan tidak akan efisien. Ya, jadi yang disebutkan hanya pengecualian saja. Nah, itu dari all risk. Sementara kalau name perils, apa yang dijamin? Ya, hanya yang disebutkan dalam polis tersebut. Kayak misalnya polis Flexas, PSAKI ya, polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Apa yang dijamin? Fire, lightning, explosion. Kemudian apa lagi? Smoke sama aircraft impact ya. Itu Flexas. Nah, sementara polis standar asuransi kendaraan bermotor di Indonesia apa sifatnya? Apakah all risk atau name perils? Ya. Kalau katakanlah selama ini mungkin kita menganggap ataupun sering menamakan covernya apa? All risk atau telo. Itu suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena polis kendaraan tidak ada yang namanya all risk. Ya, adanya namanya komprehensif atau gabungan. Ya, tidak ada yang namanya all risk. Kenapa? Karena sifatnya bukan all risk. Sifatnya apa? Name perils. Yang di mana risikonya dijamin? Ya disebutkan satu persatu. Coba kita lihat ya. Kita lihat satu persatu dijamin. Apa yang dijamin? Nah, coba Anda lihat. Risiko yang dijamin. Anda lihat ya. Tabrakan, benturan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, dan lain-lain. Ini yang dijamin. Ya. Jadi, sebetulnya polisi ini apa? Name perils, bukan all risk. Ya, jadi Anda mesti pahami itu. Ya, pahami bahwasannya risiko dijamin dalam pasal 1. Ya, kemudian pasal 2-nya TJH. Itu doang udah. Yang lain nggak dijamin. Ya, ini saya pikir cukup clear ya, cukup clear dan Anda tidak perlu berpusing-pusing ya, bahwasannya polis mobil adalah name perils. Nanti kita akan coba lihat lagi ya. Ini yang dijamin. Ya, tadi saya sampaikan yang dijamin ini. Ya, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, ya, didahului serta dengan kekerasan dan segala macam ya. Kebakaran. Kebakarannya macam-macam. Kendaraan itu sendiri, kebakaran akibat petir, kerusakan air karena sedang dipemadamkan, disemprot oleh pemadam dan dimusnahkan sebagian. Ya, ini semuanya Anda tinggal bisa baca.
Kemudian, nah ini katanya benturan ya, Anda lihat ya satu-satu nih ya, tabrakan benturan ya. Apa yang dimaksud dengan benturan? Nah, tabrakan benturan adalah kontak fisik antara kendaraan motor dengan benda lain, termasuk hewan ya. Jadi kalau katakanlah misalnya Anda sedang bermain ataupun mengajak anak Anda ke taman safari, kemudian tiba-tiba ada kambing gunung ya, nanduk Anda punya mobil, ini dijamin ya, dijamin dalam polis asuransi kendaraan motor ya. Nah, TJH juga dijamin. Makanya tadi saya sampaikan TJH-nya perlu cukup banyak ya, cukup tinggi ya. Kalau misalnya cuma 10 juta saya khawatir tidak cukup ya, tidak memadai. Kenapa? Karena saat ini mobil harganya sudah kijang aja sudah 500 juta lebih ya. Kalau menabrak bagian belakang kena lampu stop kanan kiri, saya yakin sudah lewat 10 juta. Jadi saya khawatir limit TPL-nya tidak memadai. Nah, kemudian gini, ya. Ini untuk survei, pasal 9 pemeriksaan. Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas mobil setiap saat selama jangka waktu petanggungan. Artinya apa? Artinya jangankan klaim, mengalami klaim. Penanggung punya hak melakukan inspeksi. Ya, bahkan sebelum klaim, bahkan tidak terjadi klaim. Perusahaan asuransi, saya mau cek dong, saya mau periksa dong, punya hak ini. Apalagi pada waktu tertanggung mengajukan klaim. Jelas itu. Ya, jadi pasal 9 penanggung berhak melakukan pemeriksaan, artinya inspeksi, survei atas mobil setiap saat selama jangka waktu petanggungan. Ini Anda mesti pahami. Reporting. Pasal 11. Kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan. Pertama, jika tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian, berarti ada TPL ya, maka tertanggung wajib memberitahu penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 hari kalender ya. Bukan 5 hari kerja, tapi 5 hari kalender, termasuk Sabtu dan Minggu dihitung ya. Jadi kalau kejadiannya Jumat, dia Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa paling lambat. Ya. Nah, kemudian tadi, mengapa perusahaan asuransi membatasi waktu pelaporan? Jelas ya, bahwasannya supaya perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat kerusakan tabrakan. Ya, kalau nggak dijaga, nggak dibawa ke tempat yang aman, mungkin akan banyak suku cadang yang hilang, atau mungkin ada kerusakan-kerusakan lanjutan. Dari misalnya karat, ataupun terjadi korosi dan segala macam. Jadi, makanya mengapa perusahaan asuransi membatasi waktu pelaporan? Tujuannya apa? Supaya tidak ada kerusakan lanjutan. Bagaimana bila tertanggung terlambat melaporkannya? Banyak kejadian kayak tadi misalnya, tabrakan di Balikpapan ya. Tabrakan di Balikpapan. Sudah menjadi suatu berita nasional ya. Truk tersebut menabrak beberapa mobil di lampu merah. Dan kemudian tentunya ada yang meninggal, ada yang luka. Seandainya tertanggung Anda luka, ya tentu dia tidak mampu, belum mampu melaporkan dalam waktu yang dibatasi oleh perusahaan asuransi. Nah, bagaimana bila tertanggung terlambat melaporkannya? Anda pun juga nggak tahu dong, tertanggung belum melaporkannya. Nah, saya percaya, ya pasti ada perusahaan asuransi yang bisa menerima sepanjang memang itu bukan intensi nasabah terlambat melaporkannya. Dan memang nasabah tidak punya intensi apapun, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk melaporkannya. Dia sedang terbaring terluka di rumah sakit. Ya, boro-boro memikirkan polis asuransi. Dia memikirkan mobil pun juga enggak, dia memikirkan apa? Keselamatan diri dia. Nah, jadi kalau katakanlah ada perusahaan asuransi yang menolak klaim karena tertanggung terlambat melaporkannya, padahal tertanggung tidak mampu, ya tidak mampu melaporkannya karena sedang terbaring di rumah sakit, maka Anda mesti fight. Ya, Anda mesti fight untuk nasabah Anda. Ya, Anda mesti fight untuk nasabah Anda. Kalau ternyata memang tertanggung tidak mampu melaporkannya kepada Anda, ya. Jadi Anda mesti fight karena sepanjang apa? Sepanjang intensi nasabah tidak ada dan kondisi tidak bisa melaporkannya, dan kemudian apa? Bila mana ada kerusakan lanjutan, maka perusahaan asuransi hanya mengganti kerusakan akibat kecelakaan. Itu saja. Adapun kerusakan lanjutan, misalnya ada parts yang hilang, maka itu di luar kerugian akibat kecelakaan, ya bisa dipisahkan. Ya, Anda mesti pahami itu. Kemudian, nah ini kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian. Disebutkan apa? 5 hari kalender ya, sejak terjadinya kerusakan dan kerugian. Melaporkan kepada pihak kepolisian bila mana terjadi kerugian dan kerusakan sebagian oleh pencurian,
dan melibatkan pihak ketiga. Jadi mesti ada laporan kepolisian. Melaporkan kepolisian dibilang ada total akibat pencurian. Nah, nanti kita coba lihat ya, dokumentasi apa saja yang dibutuhkan dalam hal tadi mungkin kecelakaan, baik itu total loss maupun partial loss, ataupun pencurian secara total ya. Nah, tetanggung juga sudah sampaikan ya, ini dalam pasal 11 ya, memberitahu penanggung menyerahkan dokumen tuntut pihak ketiga. Jadi pihak ketiga mesti membuat surat tuntutan kepada tetanggung ya, dan menyerahkan laporan polisi di tempat kejadian. Mesti ada laporan polisi. Memberikan surat kuasa pada penanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga jika penanggung menghendaki. Hak subrogasi. Ya. Dan diharuskan apa? Tetanggung tidak boleh memberikan janji ya akan melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa tetanggung mengakui suatu tanggung jawab. Jadi tetanggung tidak boleh ya, tetanggung tidak boleh bilang saya punya polis asuransi, jadi saya akan bayar. Tidak boleh ya. Jadi dia tidak boleh mengakui kesalahan di depan pihak ketiga. Jadi biarlah polisi yang menentukan kesalahan tersebut ya. Apalagi kalau tetanggung sudah bikin surat pernyataan bahwa saya bersalah, itu tidak bisa, menyalahi aturan pasal 11. Ya. Dan juga sama. Jadi pada waktu setelah terjadi kerugian, tetanggung wajib apa? Dengan segala usaha untuk memelihara, menyelamatkan, ya, memberikan bantuan kepada tetanggung untuk melakukan survei dan segala macam, mengamankan kendaraan. Agar apa? Bisa tidak mengalami kerugian lebih lanjutan. Makanya disebutkan nih, segala hak ganti rugi menjadi hilang jika tetanggung tidak memenuhi ketentuan pasal ini. Ya. Jadi perhatikan baik-baik pasal 11 dan pasal 12 ya. Oke, administrasi. Dokumentasi apa saja sih yang diperlukan pada saat terjadi klaim? Kopi polis. Anda bikin claim notes ya. Ya, Anda bikin laporan claim notes bahwa terjadi tanggal sekian di buku logbook Anda. Kemudian Anda cek premi. Kemudian Anda siapkan claim form. Dan kemudian Anda minta fotograf dibuatkan oleh tetanggung. Ya. Kemudian Anda minta estimasi kalau tetanggung pakai bengkel sendiri. Kemudian ada KTP SIM dan dokumentasi STNK ya, dokumen ya. Kemudian pihak ketiga kalau ada, khususnya pihak ketiga yang menuntut kepada tetanggung ya. Kemudian laporan polisi ya, bila mana ada TPL sama estimasi yang besar serta tadi ada apa? Theft, pencurian ya. Claim survey report if any. Nah, dokumen ya, Anda lihat ya di dalam pasal 12 ya. Dalam hal kerugian sebagian, artinya partial loss ya. Harus apa? Laporan kerugian termasuk kronologis. Ya, jadi claim form serta kronologisnya. Ada fotokopi polis atau sertifikat atau endorsement. SIM. Ya. Dan apa? STNK serta KTP. Berarti ada 3 dokumen ya. 3 dokumen. SIM, STNK sama KTP milik tetanggung. Dalam hal kerugian total. Kerugian total nih. Apa saja? Pasti laporan data kronologis, polis, ya, STNK, BPKB, faktur pembelian. Faktur itu biasanya ada di belakang apa? Ada di belakang BPKB. Itu diterbitkan oleh ATPM ya, agen pemegang merek apa? ATPM, pemegang ya, agen tunggal pemegang merek ya. Itu yang biasanya kalau Toyota berarti Astra Motor, kalau Suzuki berarti Indomobil ya. Itu faktur, kemudian belangko kwitansi yang kosong, serta surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani oleh tetanggung. Dokumen tertentu yang diperlukan untuk yang lainnya, kayak misalnya diplomatik ataupun badan internasional. Wajib KIR kalau misalnya itu dia mobil pickup ataupun mobil box ya. Kemudian surat keterangan kepolisian daerah dalam hal kehilangan seluruhnya. Jadi ada surat kepolisian, ada surat dari Polda. Biasanya ada apa? Ada surat untuk blokir STNK ya. Tuh, surat blokir STNK dalam hal kehilangan seluruhan ya. Jadi ada kadit serse, ya kadit serse juga mesti ada. Surat izin pengemudi pada saat kejadian, KTP dan STNK, pasti semuanya diambil ya. Ini laporan kerugian lanjut apa? Total. Nah, ini dokumen, kemudian survei. Nah, tadi disampaikan, apakah kita perlu survei atau tidak? Apa pertimbangannya? Tentu kalau survei itu diperlukan bila mana memang tetanggung sedang panik ya. Habis itu dia ini adalah prime customer ya, nasabah yang cukup besar, dan kemudian Anda bisa survei mungkin pada office hour dan dia lagi butuh ya, Anda sebaiknya apa? Anda
survei lah, ya. Kenapa? Karena pada waktu Anda survei, Anda mengikat hubungan dengan mereka lebih erat, lebih kuat, ya, sehingga akan pengalaman atau experience atau akan klaim ini akan berbeda bila mana Anda membiarkan nasabah Anda mengurus klaim ini sendiri, ya. Pada waktu Anda berhubungan dengan mereka dan Anda datang ke lokasi dan nasabah Anda merasakan manfaat menggunakan jasa Anda sebagai pialang asuransi, ada bond, ya, ada pengikatan, ada suatu hubungan yang lebih erat, ya, dengan nasabah. Ya, ini untuk Anda punya bisnis ke depan, bukan hanya untuk mobil itu sendiri, tapi untuk kepuasan nasabah Anda, khususnya buat prime customer. Tapi kembali lagi, kalau nasabah tersebut nasabah biasa, tapi kemudian dia puas, kan bisa saja dia menceritakan kepada kerabat, keluarga yang teman-teman yang lain, kan. Jadi tidak ada salahnya bila mana Anda memang perlu mendapatkan suatu pengalaman dan memberikan servis tambahan, kenapa tidak, ya. Survey report, policy number, insured name, subject motor vehicle, TPL bila ada, kemudian kronologi yang detail, ya. Jadi jangan sampai kronologinya nabrak depan tapi yang rusak belakang. Berarti apa? Anda bikinkan kronologi tambahan untuk bagian belakang. Jangan sampai perusahaan asuransi melihat ini kerugiannya ada di 5 titik, berbeda-beda posisinya, tapi kronologisnya tidak mencerminkan itu. Berarti apa? Anda tidak teliti, ya. Anda mesti teliti. Nah, kemudian bagaimana ternyata kalau misalnya Anda tidak paham atau tidak bisa masuk tidak bisa menerima ini kerusakannya di 5 titik, kok minta 1 kali deductible, bisa nggak itu? Nah, Anda pun juga mesti berpikir, ya, apakah mungkin dia nabrak kemudian tiba-tiba ada motor nyenggol, tiba-tiba mobil belakang juga nyenggol, sebelakang ada gerobak yang nabrak juga. Nah, itu coba jangan sampai Anda membuat suatu cerita yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, dan kemudian nasabah Anda minta 1 kali deductible. Nah, ini yang saya percaya Anda pun juga sebagai orang yang logis, ya, logik, ya, mungkin tidak bisa menerima. Jadi sebaiknya Anda coba negosiasi dan sampai pada nasabah, ini nggak bisa Pak ceritanya begini. Ini nggak bisa 1 kali deductible, ya. Sebaiknya kita coba buatkan deductible yang lebih supaya proses klaim ini bisa lebih lancar, ya. Oke. Estimasi loss, fotograf, layout, map, ya, posisi atau lokasi, misalnya di simpang 5 atau bagaimana, Anda gambarkan titik di mana mungkin ada tiang listrik, ada pohon dan segala macam, Anda mesti gambarkan itu dengan lebih jelas, ya. Sama ada janji ataupun ada witness, ya. Ini Anda buatkan semua supaya ini hanya untuk melengkapi supaya klaim nasabah Anda prosesnya lebih lancar dan kemudian dapat diselesaikan tepat waktu, ya. Ini yang diharapkan. Nah, tentunya bagaimana pada waktu mobil tersebut masuk bengkel ataupun diambil, ya. Anda juga bisa memonitoring, ya. Jangan sampai katakanlah karena mobil tersebut sudah masuk bengkelnya perusahaan asuransi, Anda lepas gitu saja, ya. Anda pun juga mesti membantu monitoring, ya, khusus bagian klaim. Anda menghubungi kepala bengkel ataupun PIC bengkel yang menerima mobil tersebut, Pak, ini berapa lama selesai, ya. Kan masuk tanggal sekian, kan mesti jangan sampai masuk kemudian belum dikerjakan apa-apa, kan nasabah juga marah. Mesti pastikan pada waktu dia masuk SPK bisa keluar dalam 1 hari, ya, atau pada hari berikutnya langsung keluar SPK, sehingga keesokan harinya mobil tersebut langsung dikerjakan. Jangan sampai mobil nasabah masuk ke bengkel sudah 5 hari nggak dikerjakan. Kenapa? SPK-nya belum turun. Anda sebagai pialang akan diomeli pasti. Pastikan, ya, pada waktu SPK sudah dikerjakan, disiapkan, mobil masuk, SPK turun, langsung dikerjakan. Supaya tidak terlalu lama menginap di bengkel, ya. Nasabah pun juga pasti tidak semua nasabah punya mobil lebih dari 1, bahkan mungkin cuma 1, ya. Nah, atau mungkin katakan misalnya punya 2, dia ganjil genap, dia gantian. Nah, kalau pas tanggal mobil yang mengalami klaim itu tidak ada, berarti dia tidak bisa berangkat ke kantor. Dan kemudian dia mesti mengeluarkan ongkos tambahan, taksi ataupun kendaraan umum. Jadi Anda pastikan mobil tersebut selesai tepat waktu. Komunikasikan dengan kepala bengkel ataupun PIC bengkel, berapa lama mobil nasabah saya akan masuk diperbaiki di tempat Anda. Katakan 1 minggu, ya sudah. Anda monitoring tuh, ya. Ya, Anda monitoring di bengkel tersebut. Kalau itu bengkelnya bengkel tertanggung, Anda tidak wajib memonitor, kan, karena dia pilihannya tertanggung, ya. Tapi kalau dia pakai bengkelnya asuransi, Anda bisa membantu memonitornya, ya. Tapi Anda mesti pastikan kalau pakai bengkelnya dia, ya, itu semua dokumen lengkap dan kemudian kwitansi dari bengkel yang dia pilih dimintakan untuk ditagihkan kepada asuransi secara reimbursement, ya.
Oke. Nah, ini Anda tadi saya sampaikan 5 titik apa cuma 1 kali? Anda mesti lihat secara logis apa tidak. Ya, perhatikan deductible 1 kali apa 2 kali apa 3 kali ya. Jangan sampai terlalu banyak ataupun juga cuma 1 kali, tidak masuk akal. Ya. Nah, jadi Anda komunikasikan dengan kepala bengkel untuk membantu nasabah Anda menerima kembali mobilnya setelah selesai perbaikan. Ya. Setelah mobil tersebut dikirim ke rumah nasabah Anda sebaiknya memang bertanya kepada mereka bagaimana kami punya pelayanan, bagaimana bengkel asuransi. Mungkin dari ada kuesioner ya, Q&A. Anda puas dengan pekerjaan bengkel, bagaimana pelayanan orang tersebut? Ya, sehingga Anda dapat feedback. Saya percaya Anda akan mendapatkan suatu informasi yang berguna buat Anda dan juga berguna buat perusahaan asuransi. Dan nasabah yang ditanya akan merasa akan merasa puas ya, akan puas dengan apa yang dia alami ya. Oke, settlement, pembayaran atau penyelesaian klaim. Ya, tentunya penyelesaian klaim itu bisa dilakukan melalui repair, ya, repair. Artinya apa? Dia perbaiki di bengkelnya asuransi ataupun bengkelnya dia, ya, repair. Kemudian replace, artinya apa? Kalau partsnya pintunya bonyok, udah nggak bisa diperbaiki, katakanlah patah dia punya tulang, berarti apa? Mesti diganti, dia punya apa? Parts, ya. Misal katakanlah dia tabrak depan, dia punya radiatornya pecah, patah, ya, radiator pecah, dia punya sarang laba-labanya itu atau lebahnya patah, sehingga mesti diganti. Kalau kaca spion patah, pecah, mesti diganti. Ya, ada bagian-bagian yang tidak bisa diperbaiki, tapi ada bagian-bagian yang bisa juga diperbaiki. Cash. Kalau seandainya tertanggung bilang saya nggak mau, misal mobilnya total loss ya, saya mau ganti cash aja deh karena saya mau ganti mobil lain, ya sudah. Maka si perusahaan asuransi akan mengganti berdasarkan nilai tunai, ya, pakai transfer sesuai dengan apa? Kerugian yang diderita, ya bisa. Nah, itu untuk mobil. Kalau reinstatement tidak ada dalam mobil ya. Reinstatement hanya ada pada bangunan atau pada properti ya. Nah, beberapa yang membatasi ganti rugi ya, tentu tertanggung tidak bisa menerima penggantian. Katakanlah misalnya dia punya mobil kerugiannya 10 juta. Dia tidak terima 10 juta, pasti akan diperiksa lagi oleh perusahaan asuransi. Pertama apa? Ada deductible. Akan mengurangi ganti rugi yang diterima oleh si tertanggung. Kemudian sum insured. Kalau katakanlah misalnya tadi dia punya mobil Xenix, harganya dia beli 500 juta, tapi dia asuransikan 400 juta supaya menghemat premi, maka kalau total loss akan diganti sum insured 400 juta, bukan 500 ya. Kemudian market value. Kalau misalkan tadi dia asuransikan 500 Xenix, tapi kejadiannya pada saat bulan ke-11. Ya, bulan 11 nih. Ya, tidak ada namanya new for old. Ya, tidak ada namanya great value. Biasanya kalau untuk mobil-mobil baru biasanya new for old mungkin 3 sampai 6 bulan ya. Tapi ini bulan ke-11. Berarti diganti bukan 500 juta harga pertanggungan, tapi berdasarkan market value berapa harga mobil Xenix pada bulan ke-11. Pasti akan terjadi depresiasi. Ya, ini Anda perhatikan. Kemudian underinsured. Tadi misalnya mobil Xenix 500 juta diasuransikan 400 juta. Tadi kalau misalnya total loss diganti 400 juta. Tapi kalau partial loss, ya 4/5 ya dikali loss. Ya, Anda mesti perhatikan itu under insurance. Salvage. Kalau misalnya masih ada bangkainya, bangkai mobil ataupun ada pas-pasnya yang masih bernilai, itu akan mengurangi nilai ganti rugi. Ya. Oke, pembayarannya bagaimana caranya? Payment transfer ya. Discharge form, tanda tangan discharge form bahwa dia sudah diselesaikan dan dia tidak akan menuntut atas klaim yang sama. Kemudian ada feedback form. Sama review the claim service sama untuk pengembangan ke depan. Sama close file. Ya. Nah, ini indemnity yang katakanlah terjadi pada asuransi ABC, asuransi XYZ, Tuan Andi ya. Maka kalau kata misalnya terjadi tabrakan begini, kalau ada no for no agreement, maka apa? Tidak ada saling subrogasi, ya. Nah, adapun kalau katakanlah misalnya total loss, sum insured-nya berdasarkan market value. Kalau ada under insurance, maka diganti secara average, ya. Dan kemudian loss-nya dipotong deductible. Ini penggantiannya. Nah, ini kalau misalnya sama-sama diasuransikan, maka tidak ada subrogasi, ya. Karena ada no for no agreement ya. Jadi misalnya Tuan Andi
diasuransikan di BCA atau ABC, asuransi Bianca, Nyonya Bianca di asuransi XYZ, ya. Jadi katakanlah misalnya Nyonya Bianca menabrak Andi, ya. Mestinya kalau dia si ABC atau mungkin si Bianca tidak punya asuransi, maka ABC akan mengganti Tuan Andi, ABC akan menuntut ke Bianca subrogasi. Tapi karena ini masing-masing sudah punya asuransi, maka XYZ akan mengganti Bianca, ABC akan mengganti Tuan Andi, dan kemudian tidak ada TPL, ya, tidak ada TPL. Kenapa? Karena ada Norfolk Agreement. Hah, selesai. Memang mobil asuransi mobil sih nggak terlalu sulit ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Halo, ini Wali Matul mana nih? Mana? Ini dari tadi Wali Matul udah di foto kelihatan tadi ya. Oke, saya mau coba ini ya. Saya mau coba bikin screenshot ya. Saya absen ya, saya absen. Di sini Andika ada ya? Andika? Lagi masih mute. Hadir Pak. Oke, Dani? Hadir, Pak. Oke, Wali Matul? Tadi Wali Matul ada, yang Wiwi tadi nggak ada, sih kan gantian ya, bolak-balik. Oke, Wiwi? Hadir, Pak. Oke, sekali lagi saya coba panggil ya. Wali Matul Hidayati. Wiwi sama Wali Matul satu company ya? Enggak? Enggak ya. Kalau Wiwi dari mana? Pasar Polis, Pak. Oh, Pasar Polis. Oke, dari Pak Leo ya, Cleo ya? Ya, Pak Cleo ya. Salam buat Pak Cleo ya. Oke, kalau ini LNG anak buahnya Pak Taufik Arifin. Ya, Wali Matul ya. Oke. Ada pertanyaan dari kalian nggak? Nggak ada? Saya masih ngikutin, Pak, karena kebetulan sebenarnya di Merin, Pak. Cuman ya menarik sih tadi yang disampaikan. Oke, kalau Merin memang lebih kompleks ya. Lebih kompleks ya. Dan memang saya sudah punya juga untuk level 6 klaim Marine ya. Tapi saya pikir karena ini mau cepat ya, masih cepat, dan teman-teman kalau tidak salah mau menyampaikan sertifikat relevan besok ya kalau tidak salah ya. 26 ya. Kalau saya sebenarnya masih buat nabung next sih, Pak. Hah? Betul 26 ya. Jadi terus aja kalau sebetulnya saya nggak niat nih mengadakan ini, cuman karena ada kebutuhan dari LSPPI, makanya saya bantu support LSPPI ya, bantu buat Anda semua ya. Jadi saya pikir demikian dari kami ya, semoga bermanfaat ya. Kemudian nanti ininya akan kami upload ya ke YouTube channelnya Etikat Academy. Jadi tadi chatnya bentar, tadi Wiwi oke, yang tadi oke, saya pikir tadi cuman sekarang Hatim Fahmi ya. Hatim Fahmi yang tidak hadir ya, cuman hadir di awalnya tapi setelah itu menghilang beliau ya. Oke, jadi yang mendapatkan sertifikat relevan hanya 4 ya. Andika, Dani, Wiwi, sama Wali Matul ya. Oke, itu sementara dari saya. Terima kasih banyak ya, sehat selalu buat Anda semua ya. Makasih. Makasih. Makasih, Pak. Ya, selamat sore. Sore, Pak.